Hai guys, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed, di ruang perenungan kita. Malam ini atau kapanpun Anda mendengarkan ini, kita akan masuk lebih dalam ke sebuah topik yang sangat mendasar. Bagaimana cara benar-benar menguasai hidup kita? Jawabannya mungkin tidak ada di luar sana, tapi ada di dalam diri kita. Ini adalah video bagian 13 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Kita sering bicara tentang manajemen waktu, manajemen keuangan, tapi kita lupa satu hal yang paling krusial, self-management. Dan percayalah, inti dari semua manajemen diri itu ada pada trisula yang disebut manas, pikiran, perasaan, dan emosi. Bahkan, dari 3 bagian manas ini, emosilah yang memegang kendali paling kuat. Sadarkah Anda, kita melakukan sesuatu bukan karena logis dulu, tapi karena nyaman atau tidak. Emosi yang datang duluan, baru pikiran kita akan mencari alasan untuk membenarkan kenyamanan atau ketidaknyamanan itu. Part 1. Peran emosi dan batasan diri. Pikirkan ini, kecerdasan emosi kita adalah kunci. Jika hari-hari kita diwarnai dengan rasa lelah, kesal, atau marah, dan ujung-ujungnya kita selalu menyalahkan faktor di luar diri, menyalahkan pasangan, pekerjaan, cuaca, atau kemacetan, itu adalah alarm. Itu tandanya kita sedang berada pada level kecerdasan emosi yang rendah. Padahal, kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa banget mengontrol respons di dalam diri. Emosi sejati seperti takut, marah, senang, atau sedih itu bersifat universal. Semua manusia memilikinya, tapi bagaimana kita merespon emosi itu, itulah yang menjadi perasaan yang sifatnya subjektif. Misalnya, emosi dasar kita adalah takut, tapi rasa takut terhadap kecoa, itu sudah menjadi perasaan. Perasaanlah yang membentuk realitas pribadi kita. Part 2. Memori, pikiran, dan jebakan analisis. Nah, sekarang kita masuk ke inti masalah saat terjadi krisis, pikiran yang tak terkendali. Saat kita dilanda kesedihan atau kekecewaan, ribuan pikiran negatif bisa langsung menyerbu. Pikiran-pikiran ini disimpan di bank memori kita, dan menariknya, memori kita merekam kejadian berdasarkan perasaan yang kita alami, bukan berdasarkan fakta murni. Itulah kenapa, saat kita melihat suatu tempat yang sama misalnya Pantai Kuta seseorang bisa menangis karena kenangan pahit, sementara yang lain tersenyum karena kenangan indah. Objeknya sama, perasaannya yang berbeda. Lalu bagaimana cara menghentikan ribuan pikiran negatif itu? Jangan bereskan pikirannya, fokuslah pada akar emosinya. Ingat, satu emosi yang mendasari bisa melahirkan ribuan pikiran. Jadi daripada menghabiskan waktu 1000 kali untuk melawan 1000 pikiran, lebih baik Anda membereskan satu perasaan dasarnya. Ini juga berlaku untuk masa lalu. Kita sering bilang, aku bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ya, memang kita tidak mungkin melupakan memori, tapi memaafkan sejati adalah ketika kita bisa mengingat memori pahit itu tanpa ada energi emosi yang menyertainya. Kenangan tetap ada, tapi rasa sakitnya sudah hilang. Part 3. Mekanisme letting go, emosi sebagai tamu. Lalu, bagaimana kita memproses emosi yang sedang terjadi? Anggaplah emosi dan perasaan sebagai tamu. Mereka datang, dan mereka akan pergi easy come, easy go. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan 3 hal saat tamu emosi datang. Jangan menganalisis, kenapa aku sedih? Salah siapa? Jangan menolak, aku nggak mau ngerasain ini. Pergi. Jangan memodifikasi, berpura-pura kuat atau senang padahal tidak. Ketika kita menolak emosi, energi itu justru akan menguat hingga 3 kali lipat. Emosi yang ditekan tidak hilang, ia akan menggumpal dan akan menjadi bom waktu. Sikap kita seharusnya adalah, terima kehadirannya, biarkan ia apa adanya, dan lepaskan. Ucapkan saja mantra sakti ini saat lagi kacau, entar juga lewat, semua akan berlalu. Karena memang begitulah sifatnya, krisis itu hanya bad moment, bukan bad day. Jangan biarkan satu momen buruk merusak keseluruhan hari Anda. Part 4. The Secret, kecerdasan hati dan mode tubuh. Untuk benar-benar menguasai pelepasan emosi, kita perlu mengerti 2 mode operasi tubuh kita. Mode B, fight or flight, lari atau melawan.
Ini adalah mode darurat. Saat kita stres, marah, atau khawatir, semua energi diarahkan untuk pertahanan diri. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak bertumbuh dan kita mudah sakit. Di mode ini, pikiran kita akan kacau, panik, dan tidak bisa melihat solusi. Mode A, Repair and Growth, perbaikan dan pertumbuhan. Ini adalah mode tenang. Di sini, tubuh melakukan regenerasi, penyembuhan, dan pikiran menjadi jernih, clear mind. Kabar baiknya, kita bisa switching dari mode B ke mode A secara sengaja. Inilah yang disebut kecerdasan hati, heart intelligence. Di jantung kita, terdapat sel-sel otak kecil yang berfungsi sebagai pusat non-polaritas, tidak ada benar salah, yang terhubung langsung dengan kebenaran, the truth. Part 5. Teknik centering dan mengubah nasib. Untuk mengaktifkan mode A dan mengakses kecerdasan hati, lakukan teknik centering sederhana ini. Sentuh pusat dada Anda, sentuh perlahan area hati. Sentuhan membantu mengalihkan fokus energi. Pejamkan mata opsional, ini meminimalkan gangguan visual. Pelankan napas, tarik dan hembuskan napas lebih lambat dari biasanya. Dengan melambatkan napas, Anda sedang mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, I am okay, I am safe. Sinyal ini langsung mematikan mode fight or flight. Tersenyum, senyum tipis akan melepaskan hormon yang mendukung suasana hati. Lakukan ini selama 1 atau 2 menit saat Anda merasa panik, kesal, atau down. Semakin sering Anda melatih diri untuk kembali ke pusat ini, semakin cepat Anda beralih ke mode pertumbuhan, dan semakin jernih pula keputusan yang Anda ambil. Ingat, kesembuhan datang dari latihan, bukan time will help, tapi practice will help. Latihan Andalah yang akan menyembuhkan diri Anda. Part 6. Strategi pelepasan yang detail. Saat krisis emosional besar datang, jangan langsung mencoba melepaskan keseluruhannya. Mulailah dari aksesoris emosi yang sepele. Contoh kasus kehilangan pekerjaan. Seseorang yang baru dipecat tidak hanya sedih karena kehilangan uang. Ia mungkin merindukan hal-hal kecil, tempat parkirnya, rutinitas makan siangnya dengan rekan bisnis, atau bahkan sapaan akrab dari satpam. Contoh kasus putus cinta. Anda mungkin tidak merindukan intinya, tetapi merindukan tempat nongkrong favorit berdua, atau lagu yang selalu didengarkan bersama. Fokuskan energi Anda untuk melepaskan hal-hal sepele ini dulu. Ketika Anda berhasil melepaskan satu persatu keterikatan kecil aksesoris, Anda sedang melatih pikiran untuk memasuki mode pelepasan. Secara ajaib, pelepasan hal-hal kecil ini akan merontokkan energi emosi dari isu utama, sehingga masalah besar itu tidak lagi terasa menindas. Penutup, harapan. Guys, hidup ini pasti akan selalu ada masalah. Tapi masalah bukanlah batu sandungan. Masalah adalah jalan untuk kita maju. Tanpa masalah, kita tidak mungkin bergerak, tidak mungkin bertumbuh. Jadi, jangan pernah berharap tidak ada masalah. Berharaplah Anda memiliki keberanian dan kesadaran untuk menghadapinya. Dan yang terpenting, Anda tahu cara mengelola respons di dalam diri. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Latih terus otot kesadaran Anda. Ingat, practice will help. Jaga kesehatan dan keep happy. Selamat mempraktikkan. Sampai jumpa di video episode 14 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.